فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah membahas hadis asyadz. Dan kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya perbedaan antara hadits syadz dengan hadits atau dengan ziyadatus thiqah. Bahwasanya apabila yang menambah itu lebih kuat hafalannya dan memiliki keunggulan dari sisi dhabt dan kekokohan dari sisi hafalan, maka ziyadatus thiqah itu diterima. Tapi apabila yang menyelisihi tambahan itu lebih kuat dari sisi sifat dhabt, hifz wal itqan, hafalan, kekokohan dan kemungkinan dalam hafalan, atau lebih banyak jumlahnya, maka hadis itu dihukum dengan hadis syadz. Karena itulah definisinya sebagaimana telah lewat. Hadis syadz adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu sifatan aw kamman. Penyelisihan al-maqbul, yaitu yang diterima hadisnya, baik itu sahihul hadis atau hasanul hadis. Siapa yang lebih kuat dan lebih utama darinya dari sisi sifat atau jumlah. Kita lanjutkan ucapan para ulama sekitar pembahasan ini, yaitu perbedaan antara hadis syadz dengan ziyadatus thiqah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzhatin Nazar Syarh Nukhbatil Fikr Safha 95 Ma'an Nukat, halaman 95. Washtahara an jam'i min al-ulama al-qawlu bi qabuli ziyadati mutlaqan min ghairi tafsilin. Wa la yata'atta dhalika ala tariqil muhaddithin alladhina yashtarituna fi as-sahih alla yakuna shadhan thumma yufassiruna shududh bi mukhalafati as-thiqa man huwa awthaq minhu. Telah masyhur, terkenal dari sekelompok dari kalangan ulama pendapat atau ucapan diterimanya tambahan thiqah secara mutlak tanpa perincian. Dan ini tidak sesuai dengan jalan ahli hadis yang mensyaratkan pada hadis sahih mesti tidak syadz. Kemudian mereka menafsirkan makna syadz itu dengan penyelisihan seorang yang thiqah, siapa yang lebih thiqah darinya. Wal ajabu mimman aghfala dzalika minhum ma'tirafihi bi ishtirati intifa'i syudud fi hadil hadits sahih. Dan lebih mengherankan lagi siapa yang melalaikan hal itu di antara mereka, sementara mereka mengakui disyaratkannya dalam definisi hadis sahih bahwasanya dia mesti tidak syadz. Wa kadzal hasan, demikian hadis hasan juga disyaratkan tidak syadz. Wal manqul an a'immatil hadits al mutaqaddimin ka Abdurrahman bin Mahdi wa Yahya al-Qattan wa Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin al-Madini wal Bukhari wa Abi Zur'ah wa Abi Hatim wan Nasa'i wa Daraqutni wa ghairihim i'tibaru tarjih فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. Nah, dan yang dinukil dari para a'immatul hadis yang terdahulu
seperti Abdurrahman bin Mahdi, Yahya Al-Qattan, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Imam An-Nasai, Daraqutni, dan selain mereka. Mereka menganggap terjih pada perkara yang berkaitan dengan tambahan dan selainnya. Dan tidak diketahui dari mereka seorang pun yang mengatakan diterimanya tambahan secara mutlak. Setiap tambahan pasti diterima. Tidak diketahui dari mereka ucapan demikian, pendapat demikian. Wa ajabu min dzalika itlaqu katsiri min asy-Syafi'iyyah al-qaul biqabuli ziyadati thiqah ma'a anna nass asy-Syafi'i yadullu ala ghairi dzalik. Dan yang lebih mengherankan lagi dari itu adalah itlaq kebanyakan dari Syafi'iyah ucapan diterimanya tambahan thiqah, sementara nas dari Syafi'i menunjukkan selain itu. Bahwasanya Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian. Tidak mengitlaqkan bahwasanya setiap tambahan thiqah itu diterima. Fa innahu qala fi asna'i kalamihi ala ma yu'tabar bihi halur rawi fi dhabti ma nassuhu. Sebab Imam Syafi'i berkata di sela-sela kalamnya seputar pembahasan siapa yang teranggap dengannya dari para keadaan rawi dalam dhabt, dalam sisi dhabt hafalannya, yang nasnya sebagai berikut. Wa yakunu idza asyraka ahadan min al-huffadhi lam yukhalifhu. Dan hal itu apabila dia menyekutui, berserikat dengan salah seorang dari huffaz, dari ahlul hadis yang memiliki tingkatan huffaz, salah satu dari huffaz yang memiliki kekokohan dalam hafalan, lam yukhalifu, dia tidak menyelisihinya. Fa in khalafahu fawujida hadithuhu anqas kana fi dzalika dalilun ala sihhati makhraj hadithi. Nah, apabila dia menyelisihinya kemudian didapati hadisnya lebih di bawah, lebih kurang, maka hal itu menunjukkan bahwasanya menunjukkan akan keabsahan jalan keluar hadisnya. Wa mata khalafa ma wasaftu adarra dzalika bi hadisihi intaha kalamuhu. Nah, dan kapan dia menyelisih apa yang saya sifati, maka hal itu memudaratkan hadisnya. Selesai ucapan beliau. Yang menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i tidak menerima ziyadatu as-thiqah secara mutlak, tapi memberikan takyid sebagaimana metode ahlul hadis. Qala al-Hafidz fa in khulifa ay rawi bi arjah minhu limazini dhabt aw kathrati adad aw ghairi dzalika min wujuhi at-tarjihat farraji yuqalu lahu al-mahfuz. Nah, wa muqabiluhu wa huwa al-marjuh yuqalu lahu syadz. Apabila berkata Hafidz, apabila diselisihi, seorang perawi diselisihi dengan perawi yang lebih kuat, dengan dhabt yang lebih atau jumlah yang lebih banyak. Nah, kekuatan hafalan yang lebih kuat atau jumlah yang lebih banyak atau semisal itu dari sisi-sisi tarjihat yang membuat dia lebih rajih, lebih kuat daripada yang di sisi ini, farrajih yuqalu lahu al-mahfuz. Maka yang rajih, yang lebih kuat itu dari sisi kuat hafalan atau dari sisi yang lebih kuat dari sisi jumlah, maka dikatakan mahfuz, hadis yang mahfuz. Dan yang marju, yang tidak kuat, yang lemah, yuqalu lahu syadz, dinamakan hadis syadz. Nah, intaha. Wa qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi at-tamhid kama fi nukat ala muqaddimah Ibnu Shalah. Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam tamhid sebagaimana dalam nukat terhadap muqaddimah Ibnu Shalah, innama naqbalu ziyadata min al-huffadhi idza thabatat anhu wa kana ahfaz wa atqan mimman qasura aw mithluhu fil hifz li'annahu ka'annahu haditsun akhar musta'naf. Berkata Ibnu Abdul Barr, tambahan itu diterima dari seorang hafidh apabila sabit, tetap darinya
dan dia itu lebih ahfaz, lebih kuat hafalannya dan lebih mutqin, lebih kokoh dari yang tidak menambah. Mimman qasura aw mithluhu fil hifz. Nah, atau seperti dia dalam sisi hafalan. Li'annahu ka'annahu haditsun akhar musta'naf. Karena dia seperti hadis yang baru. Nah. Wa amma idza kanat az-ziyadah min ghairi hafiz wala mutqinin, adapun apabila tambahan itu dari selain hafiz dan tidak pula yang mutqin, fa innaha la yultafat ilaiha, maka tidak dilirik kepadanya, tidak dianggap. Fahasilu kalami haula'il a'immah anna ziyadata innama tuqbalu mimman yakunu hafizan mutqinan haitsu yastawi ma'a man zada alaihim fi dzalik. Nah, jadi kesimpulan dari kalam para a'immah ini bahwasanya ziyadah itu hanyalah diterima dari yang hafiz mutqin, yang kuat hafalannya dan mutqin. Haitsu yastawi ma'a man zada alaihim fi dzalik, di mana setingkat dengan siapa yang bertambah, yang menambah atas mereka pada hal itu. Fa in kanu aktsaru adadan minhu aw kana fihi man huwa ahfadhu minhu aw kana ghairu hafidhin walau kana fil asli saduqan fa inna ziyadatahu la tuqbal. Apabila mereka yang kurang, yang tidak menambah tambahan itu lebih banyak jumlahnya, atau yang lebih, atau di antara mereka ada yang lebih kuat hafalannya, atau yang menambah itu bukan termasuk dari hufaz, bukan hafidh, walaupun asalnya dia adalah saduq yang diterima dan jujur ucapannya, maka tambahannya itu tidak diterima. Wa hadza mughayirun liqauli man qala wa atlaqa ziyadatu thiqah maqbulah kama fi nukat ala ibn Salah bi tahqiq al-Allamah Rabi' al-Madkhali hafizahullah. Dan ini menyelisihi ucapan siapa yang mengucapkan dan mengitlakkan tambahan thiqah itu diterima. Sebenarnya dalam nukat ala ibn Salah dengan tahqiq al-Allamah Rabi' al-Madkhali hafizahullah wa hada. Nah, dulu ketika ini ditulis beliau alal khair dan mauqifnya mauqif yang terpuji. Namun pada awinatil akhirah, pada zaman-zaman akhir, beliau terjatuh pada kekeliruan, demikian kezaliman terhadap ahli sunnah terutama di Damaj, dengan pembelaan terhadap hizbiyin, antaranya Abdurrahman Mar'i, demikian kepada Hani Buraik yang sekarang jadi Khawarij dan jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan yang besar, masuk ke dalam tatanan parlemen dan menjadi menteri, tampil di televisi dan semisalnya dari penyimpangan-penyimpangan. Demikian Arafat yang sekarang beliau sendiri telah mentahdir orang-orang tersebut dan jatuh pada beberapa kesalahan disebabkan ketika itu ingin membela mereka. Demikian sampai sekarang berusaha untuk menyerang ahli sunnah dengan beberapa tuduhan-tuduhan yang dipaksakan, seperti tuduhannya bahwasanya ahlu sunnah dari Damaj mencela sahabat yang dipimpin atau yang dikepalai oleh Syekh Yahya hafizahullah, dan tuduhan-tuduhan itu patah dan tak berarti karena tidak dibangun di atas hujjah, bahkan telah dibantah dan dipatahkan oleh ahlu sunnah di atas Syekh Yahya hafizahullah sendiri. Dan ahlu sunnah tidaklah bertaklid kepada Syekh Yahya. Apabila betul Syekh Yahya terjatuh pada yang demikian itu, maka ahlu sunnah akan mentahdir dan menerangkannya, menasihatinya, ditegakkan atasnya hujjah. Apabila boleh bertobat, maka itu yang terbaik. Kalau tidak, maka ahlu sunnah akan berlepas diri dari beliau. Namun tidak demikian, yang ada
beliau yaitu Syekhuna Yahya dizalimi dan para pelaku kesesatan berusaha menjatuhkan kredibilitas beliau dan nama beliau karena beliau termasuk dari qawwal bil haq, orang-orang yang berbicara dengan hak dan mengingkari kemungkaran dan menjelaskan keadaan para hizbiyin baik di Indonesia dan selainnya, sehingga mereka mati-matian untuk menjatuhkan nama beliau. Namun Allah yang Subhanahu wa taala akan menolong kebenaran dan kebatilan pasti akan pudar dan sirna bihamdillah. Asyahid Syekh Rabi hadahullah wa waffaqah terjatuh pada kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, wa aqul inna min aktsari man syadza atau wa aqul inna min aktsari man syada bihadzal qaul anna ziyadata thiqati maqbulah mutlaqan an-Nawawi rahimahullah. Dan aku katakan, yaitu Syekhuna Yahya mengatakan yang paling banyak mengangkat ucapan ini bahwasanya tambahan thiqah itu diterima secara mutlak adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa qad kharama qaidatahu fi syarhihi ala sahih Muslim inda hadits Abi Musa. Dan dia telah meruntuhkan kaidahnya sendiri dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim inda hadits Abi Musa, ketika mensyarah hadits Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu raqam yaitu nomor 404. Ziyada wa idza qara'a fa ansitu, yaitu tambahan apabila imam membaca maka diamlah. Faqala bima qalahu al-huffaz, maka ketika itu dia mengatakan dengan apa yang diucapkan oleh para huffaz fiha, bahwasanya itu adalah syadz. Annaha ziyadatun ghairu mahfuzah, bahwasanya dia adalah tambahan yang tidak mahfuz, syadz. Wa qad zadaha Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi wa huwa thiqah, telah ditambah oleh Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi dan dia itu thiqah. Wathaqahu Ahmad wa Ibnu Ma'in wa An-Nasa'i wa Ibnu Sa'id wa Ibnu Sa'd wa ghairuhum, telah dithiqahkan, direkomendasi dan tazkiyah oleh Imam Ahmad, demikian Ibnu Ma'in, An-Nasai dan Ibnu Sa'd dan selain mereka. Wa qala Syu'bah bin al-Hajjaj Syak bin Aun wa Sulaiman At-Taimi yakinun, dan berkata Syu'bah bin al-Hajjaj Syak Ibnu Aun dan Sulaiman At-Taimi yakin, kama fi tarjamatihi min Tahdhimil Kamal lil Hafiz Al-Mizzi rahimahullah. Nah, jadi Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk orang yang paling sering mengangkat ucapan bahwasanya yang mengarah dan bersikap ketika terjadi tambahan-tambahan dan thiqah, beliau selalu cenderung kepada itlaq, bahwasanya tambahan thiqah itu diterima. Namun yang benar sebagaimana telah lewat, bahwasanya itu fihi tafsil, ada perincian, tidak secara mutlak. Apabila dia dari sisi orang yang mutqin, hafiz, mubarrizan fil hifz, lebih kuat daripada yang menyelisihinya, atau lebih banyak jumlahnya daripada yang tidak menambahnya, maka na'am, ziyadatu thiqah di situ makbulah, diterima dan mahfuz. Tapi apabila yang menyelisihinya dan tidak menambahnya lebih kuat dari sisi hafalan dan itqan, dhabt, atau lebih banyak jumlahnya, al-muhim marjuh, yang lemah, yang menambah lemah, maka ketika itu dikatakan atau dihukumi tambahan itu dengan syadz. Wa qad antaqadu itlaqul qaul biqabuliha ala Ibnu Shalah. Demikian ahlul hadis mengkritik itlaqul qaul biqabuliha, itu ucapan secara mutlak diterimanya tambahan thiqah atas Ibnu Shalah. Fanaqala al-Imam As-Sun'ani rahimahullah fi tawdih al-afkar, maka Imam As-Sun'ani rahimahullah menukil dalam tawdih al-afkar, qala al-Buqai, beliau telah berkata al-Buqai, inna Ibnu Shalah khallata huna tariqatal muhadditsin bi tariqatil usuliyyin. Nah, beliau berkata Ibnu Shalah di sini telah mencampur metode ahlul hadis dengan metode ahlul usul.
فإن للهذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لما يحكم وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مضطرب إنما يديرون ذلك على القرائن. Nah, karena al-hudzaq, orang-orang yang cerdas dari al-muhadditsin pada permasalahan ini memiliki nazar, pendapat la yuhkam, nah, nazaran lam yahkihi, yang dia tidak hikayatkan. Sementara pendapat itu adalah yang sepantasnya diamalkan dan kita ya'dilu anhu, dan tidak sepantasnya untuk berpaling darinya. Yaitu mereka menghukumi pada permasalahan ini tidak secara paten pasti, maksudnya secara mutlak tambahan thiqah itu diterima. Tapi mereka berkisah sekitar korina-korina yang menyertai dalam keadaan ini, yaitu ketika ada tambahan thiqah tidak secara mutlak diterima, maka dilihat korina-korinanya. Apabila tambahan ini memiliki tambahan yang thiqah, yang kuat hafalannya dan atau khususiyah misalnya, atau selainnya dari korina-korina yang disebutkan yang telah lewat, maka ketika itu diterima tambahan thiqah. Tapi apabila justru dia itu yang tidak memiliki sifat yang kuat, tidak mungkin, yang menyelisihinya, yang tidak menambah, itu lebih kokoh hafalannya, lebih menonjol dari sisi itqan dan hafalan yang kuat, maka ketika itu mereka menghukuminya dengan hadis syadz dan tambahan itu tidak diterima. Nah, dan tentu hasilnya berbeda. Apabila kita mengambil metode usuliyin, maka setiap tambahan pasti diterima secara mutlak. Berbeda dengan thariqah al-muhaddisin, mereka melihat keadaan-keadaan di situ. Nah, ketika yang lebih kuat itu tidak menambahnya dari sisi sifat atau adat atau jumlah, sehingga mereka tidak menerima tambahan itu dan menghukumnya dengan syadz, keliru, yaitu salah dari sisi hafalan, sehingga tidak bisa dan tidak layak dijadikan sebagai syawahid dan mutaba'at. Nah, masih ada lumayan di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.